kita dapat dulu ya. Kasih nanti kalau itu tempelin. Kita mulai aja ya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Allahumma ajirni fi musibati wahlubli khairum minha. Bapak, Ibu, hadirin yang saya hormati, pertama-tama izinkan kami dari tim Firdaus Memorial Park untuk menyampaikan belasungkawa atas meninggalnya almarhum Bapak Farid. Semoga beliau meninggalnya dalam keadaan husnul khotimah, serta kembalinya kepada Allah mendapatkan ridho, maghfirah, kasih sayang, dan cintanya. Begitu juga untuk keluarga dan kerabat yang ditinggalkan, semoga diberi kesabaran dan ketabahan dalam menghadapi musibah ini. Serta yang lebih penting dari apa yang terjadi pada hari ini, di mana kejadian ini harus menjadi pelajaran yang sangat berharga untuk kita semua. Karena di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Kullu nafsin za'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Ayat tersebut diawali dengan sigoh am, yaitu kalimat kullu. Menurut kaidah usul, dalil umum berlaku keumumannya apabila tidak ditemukan dalil yang membatasi. Artinya masing-masing diri, setiap yang bernapas itu pasti akan meninggal. Bahkan di dalam Al-Quran, di dalam surat Al-A'raf ayat ke-34, Allah lebih mempertegas. Kullu ummatin ajalun. Masing-masing umat itu memiliki ajal. Fa idza jaa ajaluhum la yastakhiruna sa'atan wa la yastaqdimun. Apabila telah datang ajalnya, maka tidak dapat diakhirkan dan tidak dapat dipundurkan walaupun hanya sesaat. Artinya meninggalnya Bapak Farid ini menjadi peringatan untuk kita bahwa kita pun sedang menunggu giliran dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apa yang menjadi pelajaran? Untuk hanya sekedar meninggal, untuk hanya sekedar mati, itu tugas kita beres. Namun surat Al-Ankabut ayat 57 itu ada kepanjangan. Setelah Allah menyatakan kullu nafsin dha'iqatul maut, lalu Allah menginformasikan summa ilaina turja'un. Hanya kepadakulah semuanya akan kembali. Untuk apa? Summa tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yudlamun. Kemudian masing-masing diri akan diberi balasan atas apa yang telah dilakukannya di dunia
sedikit pun tidak akan ada yang dirugikan. Bapak Farid telah selesai tugasnya di alam dunia. Beliau akan kembali kepada Allah. Beliau akan mempertanggungjawabkan apa yang telah diperbuatnya selama di dunia. Kita pun sama, sedang menunggu giliran, masih ada waktu untuk berbekal. Oleh karena itu, Allah Subhanahu wa Ta'ala khusus kepada orang-orang yang beriman itu memberikan peringatan. Ya ayyuhallazina amanu, wahai orang-orang yang beriman, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah, wal tangdur nafsum ma qaddamat ligot. Perhatikanlah bekal apa yang telah kalian persiapkan untuk menghadapi kehidupan setelah mati. Itu pelajaran yang bisa kita ambil. Ya, di samping kita mendoakan Bapak Farid, doa yang terbaik, jadikan juga pelajaran sebagai batu loncatan kita untuk hidup lebih baik, mempersiapkan diri karena kita pun sama akan seperti apa yang terjadi pada Bapak Farid hari ini. Itu sedikit nasihat ya, untuk kita semua sebagai pelajaran dari apa yang terjadi pada hari ini. Untuk yang selanjutnya, barangkali dari pihak keluarga ada perwakilan yang ingin menyampaikan sepatah dua patah kata pada kesempatan ini. Untuk itu saya persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Indrawan Nugroho. Terima kasih Mas Jamil, ya keluarga yang mempercayakan untuk sambutan kepada saya yang masih belum ada apa-apanya kalau dibandingkan oleh Ayah Pak. Namun izinkan saya menyampaikan ini dengan tersenyum. Karena sepanjang saya mengenal almarhum, saya belum pernah melihat dia cemberut, saya belum pernah melihat beliau berduka, dan dalam kondisi apapun, cuma senyuman yang muncul di wajah. Maka sebagai hormat saya, izinkan saya tersenyum. Mas Farid adalah mentor saya. Mas Farid adalah partner di bisnis saya. Tapi yang lebih penting dan lebih indah dari semua itu adalah Mas Farid adalah sahabat saya. Kalau kita bicara Mas Farid, kayaknya nggak akan ada habisnya itu kisah. Bahkan mungkin sebagian dari kita, termasuk saya, ngelihat Mas Farid sebagai sosok yang enigmatis. Yang kadang-kadang pemikirannya itu susah dinalar. Kadang-kadang lebih banyak misterinya dibandingkan kejelasannya. Bahkan kadang-kadang keputusan beliau, kebijakan beliau itu kita nggak paham. Sampai satu ketika, entah sebulan, 2 bulan, setahun, 2 tahun, bahkan belasan tahun kemudian, barulah kita yang bodoh ini kemudian akhirnya berkata, oh itu yang Mas Farid maksudkan berapa tahun silam. Baru kita sadar. Tadi sebelum kita sholat, Mas Jamil mengatakan, sahabat saya, bahwa Mas Farid ini punya banyak anak didik dan cara didiknya keras. Saya salah satu di antaranya. Saya jadi saksi yang dibilang oleh Mas Jamil itu. Ada waktu ketika awal memperjuangkan Kubik, di mana setelah bertahun-tahun kita susah payah, akhirnya kita dapat satu klien yang itu gede. Yang klien ini kita yakini ini akan ngebuka jalan bagi Kubik untuk nanti bisa bertumbuh besar. Wah, kita tuh sukacita sekali. Tapi kemudian di tengah sukacita itu Mas Farid datang ke saya dan bilang, Dra, saya pamit ya. Oh, pamit kemana Mas?
mau ikut berjuang jihad ke Irak. Waktu itu perang Teluk. Dan saya dengan keluguan saya dan juga iman saya yang masih segitu aja, saya justru protes. Kenapa kok malah sibuk jihad fisabilillah ke sana? Kok saya ditinggalin? Saya harus jalanin semua ini nggak pakai Mas Farid. Saya bisa apa? Mas Farid cuma bilang, saya percaya kamu bisa. Percaya aja sama diri kamu. Mas Farid pergi. Saya yakin banyak cerita yang saya sampaikan dan saya akan sampaikan juga teman-teman, Bapak Ibu, sahabat-sahabat semua di sini juga ngalamin. Karena Mas Farid adalah orang yang justru kalau bagi saya, dia orang yang percaya banget dengan saya di waktu di mana saya sendiri nggak percaya pada diri saya sendiri. Ngomongin didikan. Ada waktu kembali. Kubik sudah mulai jadi dan akhirnya kami para founders memutuskan kita ada perampingan sehingga Kubik hanya boleh dipimpin oleh satu direksi. Founder yang lain mundur. Kita pilih aja di antara kita, Mas Farid, Mas Jamil, saya, satu aja yang jadi direktur. Dan keputusannya dia akan mutlak. Dia punya hak untuk memutuskan kemana arah Kubik dan yang lain nggak boleh intervensi. Waktu itu saya pikir, wah ini bakalan Mas Jamil lah, kalau saya nggak mungkin. Tapi Mas Farid bilang, kamu Yandra. Mas saya siapa? Saya belum siap, belum waktunya. Bahkan sampai seminggu, 2 minggu saya terus mempertanyakan. Tapi Mas Farid sebagai Mas Farid, sudah diputuskan Yandra. Saya jadi direktur. Mas Jamil ikhlas waktu itu. Saya ingat di sebuah perjalanan, saya curhat sama Mas Farid. Mas Farid, saya harus ngebuat sebuah keputusan besar di depan sebagai direktur baru. Bantu saya buat keputusan. Apa kata Mas Farid? Enggak. Kamu direkturnya, kamu buat keputusan itu. Tapi saya kan nggak tahu ilmunya, saya nggak punya pengalaman ini. Mas Farid, tolong dong bantu saya. Mas Farid bilang, Dra, tenang aja, saya ada di samping kamu. Kapanpun, bagaimanapun, saya akan selalu ada di samping kamu. Kamu ngajak ngobrol saya, kamu diskusi saya selalu ada di sini. Saya nggak akan jauh, saya nggak akan ninggalin kamu. Tapi jangan suruh saya buat keputusan untuk kamu. Kamu yang buat keputusan itu, dan apapun keputusan kamu, apapun hasilnya nanti, saya ada di belakang kamu. Saya dengan Mas Jamil, sahabat kamu, kita akan go all the way. Berapa banyak dari kita yang dalam kehidupan kita punya sahabat yang kayak gitu. Punya guru, punya mentor yang kayak gitu. Saya hanya satu dari segelintir manusia yang sangat beruntung, bersyukur punya sahabat. Allah kirimkan malaikat yang bernama Farid Boniman dalam hidup saya. Dengan semua enigmanya, dengan semua kebingungannya saya, tapi dialah hadir. Dia nggak pernah jauh dari saya. Bahkan ketika Kubik udah maju, dan saya akhirnya mulai menikmati jadi direktur tunggal. Mas Farid sadar, Indra udah mulai kejebak dengan zona nyamannya. Apa yang dilakukan pada saya? Saya dipecat oleh Mas Farid. Indra, udah cukup 5 tahun. Kamu keluar dari Kubik, diasingkan. Tidak boleh menempati posisi struktural di Kubik sama sekali. Mas Jamil yang menggantikan. Saya benar-benar dipecat, diasingkan. Nggak boleh ikut campur di Kubik. Istilahnya Mas Farid, Indra, kamu saya tendang ke atas. Gundah gulana mungkin, tapi saat itu saya udah kenal Mas Farid dengan sangat baik. Nggak mungkin malaikat ini punya niatan nyusahin saya. Nggak mungkin sahabat saya ini melakukan sesuatu yang kalau bukan itu untuk kebaikan saya. Maka saya bilang, bismillah, siap Mas. Mohon izinnya dan dukungannya dan doa. Dan dari suatu keputusan itu, lahir Cihas, lahir Nanugroho, lahir Inhasi, lahir yang lain, dan adalah jadilah Indra seperti Indra pada saat itu. Kita tidak bisa sepenuhnya memahami kenapa dia memutuskan ini, itu sepanjang hidupnya. Tapi satu hal yang saya pelajari, bahwa tidak ada satupun dari semua yang dia putuskan itu adalah semata-mata untuk kepentingannya dia sendiri. Untuk memperkaya diri sendiri. Untuk menguntungkan dia sendiri. Sepenuhnya adalah untuk kita. Temannya, sahabatnya, dan saudaranya. Dan saya menjadi saksi untuk itu.
Saya, Mas Jamil dengan Mas Farid nggak selalu akur dalam pemikiran. Kita sering berdebat, kita sering berbeda pendapat. Tapi hebatnya, beliau, walaupun yang paling senior di antara kami, beliau yang paling berilmu di antara kami, beliau yang sahamnya paling besar di antara kami, sehingga kalau beliau mau, beliau bisa buat putusan sendiri, nggak dengerin kami berdua, dan itu udah formal, bisa dijalankan. Tapi apa pernah beliau melakukan itu sepanjang hidupnya yang saya tahu? Tidak pernah. Saya jadi saksi. Tidak pernah. Beliau selalu kembalikan kepada saya, kepada Mas Jamil, saya yang bukan siapa-siapa. Kita putusin bareng-bareng. Saya jadi saksi dia orang baik. Saya jadi saksi bahwa dia orang yang layak akan bersanding dengan Rasulullah nanti. Amin. Allah. Mas Farid, terima kasih untuk semua yang telah kau berikan kepada kami, khususnya kepada saya. Kami berjanji untuk meneruskan perjuanganmu membangun peradaban sukses mulia. Dengan yang semua kami mampu. Kami berjanji, Mas Farid, untuk terus berkarya. Melahirkan solusi-solusi besar untuk negeri ini, karena engkau telah memulai jalannya. Karena engkau telah membukakan jalannya untuk kami melangkah. Dan kami nggak akan pernah mengkhianati yang kau sudah lakukan. Mas Farid, kami akan amalkan semua ilmu yang kau sudah ajarkan kepada kami. Sehingga setiap keringat yang menetes dari amalan kami itu akan jadi batu yang akan tersusun rapi menjadi istanamu di surga kelak. Maafkan kami yang belum bisa berbuat banyak untukmu. Yang kadang-kadang masih punya prasangka untukmu. Hari ini kami ikhlas melepasmu. Karena kami tahu kau pergi ke sebuah tempat yang jauh lebih baik. Yang lebih pantas untukmu dibandingkan dunia ini. Ya Allah, ampunilah dosa sahabat kami ini, guru kami ini, ayahanda kami ini, Farid Poni. Terimalah semua amal kebaikannya. Selamat jalan, sahabat. Selamat jalan, ayahanda. Selamat jalan, guruku. Semoga Allah mempertemukan kita kelak di surga nanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, saat ini almarhum sedang diturunkan dari ambulans menuju ke paduan terakhir.
Iya. Oh, pas enggak? Pas enggak? Jangan lupa. Kayaknya masih ada satu lagi. Masih ada.
Belum ditutup. Terus. Satu-satu nih, satu-satu. Kita dulu kali biar mau.
Masih berapa orang di dalam? Udah sampai 150 tadi. Tadi ya, berdiri. Dan itu harus mundur. Ini masuk, iya, iya. Masuk. Dapat ini. Dengan cara guna juga. Bunda, ada Bunda Jawa Perwati seberang sana. Ampun untuk saudaramu ini, serta mohonkanlah ditetapkan kebaikan-kebaikannya, serta diberi keteguhan. Karena saat ini juga beliau akan ditanya, akan dihisab, akan minta pertanggungjawaban. Oleh karena itu, mari bisa ikhlaskan hati kita semua untuk mendoakan
doa yang terbaik buat beliau sebagai bekal beliau untuk mengawali hisabnya, yaitu diawali dengan hisab kubur. Semoga almarhum Bapak Farid Poniman bin Muhammad Sapi'i ada dalam maghfirah Allah Subhanahu wa Ta'ala, diampuni segala dosa dan kesalahannya, dan ditetapkan kebaikan-kebaikannya. Kita tadi mendengar semua begitu banyak investasi kebaikan-kebaikan beliau. Semoga kebaikan-kebaikan beliau itu menjadi jariah yang terus mengalir. Amin. Allahumma ghafir warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nujulahu wa wasi madkhalahu wa gsilhu bil ma'i wassalji wal barod. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, untuk mempertegas doa kita semua sebelum beliau menghadapi hisabnya. Saya silahkan kepada semua yang hadir di sini untuk berdoa masing-masing di dalam hatinya, doa yang terbaik untuk bekal beliau menghadapi hisab. Berdoa di mut. Terima kasih atas doanya. Semoga doa kita semua menjadi wasilah sebagai jalan untuk Bapak Farid Poniman bin Muhammad Sapi'i mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadirin ikhwatu iman rahimakumullah, apabila ada acara lain yang akan dipandu oleh keluarga, nanti saya persilahkan. Sebelumnya acara yang saya pandu mungkin dicukupkan sekian. Namun sebelum ditutup, pertama izinkan kami dari tim, karena belum sempat menyolatkan jenazah, untuk menyolatkan jenazah dulu. Yang kedua, kami dari tim mengucapkan banyak terima kasih karena telah mendukung kepada Bapak Farid untuk mewakafkan sebagian hartanya sebagai tempat pemakaman. Semoga menjadi jariah yang terus mengalir untuk beliau, juga menjadi pahala yang terus mengalir bagi orang-orang yang mendukung kebaikan-kebaikan. Kami atas nama tim mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila pelayanannya banyak yang kurang. Kritik dan saran insya Allah kami terima di tim untuk perbaikan apa yang kami lakukan di tim Firdaus Memorial. Acara yang saya pimpin saya cukupkan sekian, tapi setelah itu silakan kepada keluarga yang akan memimpinnya. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa inna ilaihi raji'un. Ya Allah, pada waktunya pasti akan kembali
kepadanya jua. Kullu nafsin dha'iqatul maut. Semua yang bernafas pasti akan didatangi maut. Hari ini kita mengantarkan ayah tercinta kita, kakek kita, suami kita, guru kita, teman kita, adik saya, Farid Puniman bin Muhammad Safi. Kita sudah mendengar betapa banyak legacy yang beliau tinggalkan. Dia sudah meninggalkan banyak warisan. Bagi kita tidak hanya untuk menyebut-nyebutnya, tapi mengamalkannya, meneruskannya, mengajarkannya, sehingga itu menjadi ilmu manfaat yang diajarkan. Yang selama ilmu itu punya manfaat sampai akhir zaman, Farid Puniman tetap akan dikirimi pahala. Kedua, ingin saya berdoa bersama-sama, tapi maaf izinkan saya menyampaikan. Sebulan yang lalu dalam acara akhir tahun, saya ketemu beliau dengan seorang putrinya. Dia bercerita tentang sakitnya. Dan saya menyatakan, kalau Mas Farid bersedia, saya akan sumbangkan satu organ tubuh saya untuk penyembuhan Mas Farid. Saya menyiapkan satu ginjal saya buat Mas Farid. Tapi dengan senyumnya yang benar-benar tenang, menenangkan. Matanya berkaca-kaca, dan dia mengatakan, saya terharu, ayah Saiful. Mas Farid, Allah berkehendak lain. Allah memanggilmu lebih dulu. Allah sayang kepada engkau. Allah nggak ingin membebanimu lebih lama. Dan kami mengantarkan engkau dengan penuh kecintaan. Oleh karena itu saya tahu, saya ajak semua kita menundukkan kepala kita, menadahkan tangan lemah kita, bermunajat pada Dia yang satu, yang hanya padanya doa tertuju, Allah Azza wa Jalla, yang hanya kepadanya segala pinta bermuara. Kita awali doa ini dengan membaca Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين اللهم اغفر لنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات برحمتك يا أرحم الراحمين. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, pada siang ini kami mengantarkan saudara kami, guru kami, teman kami, ayahanda kami, suami kami, kakek kami, Farid Puniman bin Muhammad Safi'i, keharibaan. Ya Allah, terimalah beliau dengan segala kelebihannya, dengan segala pengabdiannya, dengan segala amal-amal jariah yang sudah dia lakukan, ya Allah. Jadikanlah semua itu menjadi wasilah baginya untuk memperoleh surga yang tertinggi, surga yang terlengkap, surga yang ternyaman, ya Allah. Dan satukanlah kami semua di sana. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, berikanlah kepada dia dalam alam barzakh ini malaikat-malaikat yang akan melayani dan menemaninya lebih baik daripada kami selama di dunia ini. Basahilah makam ini dengan embun yang mendinginkan, ya Allah. Allahumma ya Allah ya Tuhan kami, lancarkan saudara kami ini untuk menjawab bahwa Tuhannya hanya Engkau, bahwa agamanya hanya Islam, bahwa Rasulnya hanya Muhammad
Sallallahu Alaihi Wasallam dan para rasul lainnya, dan bahwa pemimpinnya adalah Al-Quran. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, terimalah segala amal ibadahnya, terimalah segala kebaikan, kebajikan, dan kebijakannya, ya Allah. Jadi kalau itu berlipat ganda, ya Allah, karena kami bersaksi bahwa dia melakukan itu murni karena Engkau, ya Allah, dan mampukan kami murid-muridnya untuk meneruskannya, ya Allah, melipat gandakannya, ya Allah, dan jadikanlah itu sebagai ilmu manfaat yang pahalanya tidak akan berhenti. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah anak-anak, menantu, cucu beliau sebagai anak, menantu, dan cucu-cucu yang selalu mendoakan beliau sebagai anak-anak dan cucu-cucu saleh yang akan mengirimkan pahala kepada Engkau, ya Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami juga bersaksi sangat banyak amal jariah yang setelah beliau lakukan. Jadikanlah pula itu sebagai jariah yang pahalanya tak berhenti buat beliau selama apa yang beliau wakafkan, yang beliau keluarkan, yang beliau infakkan itu bermanfaat buat orang banyak, termasuk ilmu-ilmunya. Kirimilah kepada beliau untuk melapangkan jalannya menuju surga. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, kalau selama kami berinteraksi dengan beliau ada yang tertinggal di hati kami, sesuatu yang kurang menyenangkan, Allah gerakkan hati kami untuk melupakannya, untuk memaafkannya, dan untuk mengambil hikmah kepada kami bahwa kami belajar daripadanya. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami, berikan kekuatan, berikan kesabaran, berikan tawakal Allah kepada kami-kami yang ditinggalkan, dan mampukan kami mengambil hikmah dari kepergian beliau. Allahumma inna na'udzubika min qalbi la yakhsha, wa na'udzubika min ilmi la yanfa, wa na'udzubika min nafsi la tasbah, wa na'udzubika min du'a la yusma. Allah, jauhkan hati kami dari hati yang tidak pernah bisa menyatu pada Engkau. Jauhkan otak kami dari ilmu-ilmu yang merugikan orang lain. Jauhkan kehendak-kehendak kami dari nafsu yang tak bisa dikendalikan. Akhirnya Allah, jauhkan kami dari mulut meminta, menghamba, dan berdoa, tapi tidak Engkau hiraukan. Rabbana atina wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillah. Sahabat jalan, tarik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu sekalian, demikian prosesi pemakaman Ayahanda Farid Poniman. Terima kasih untuk hadirannya. Bila taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, para sahabat dan pegiat Stephen sekalian, prosesi pemakaman dari ayah guru sahabat kita semua sudah selesai. Kita doakan yang terbaik buat beliau dan kita teruskan perjuangan beliau. Izin kami tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.